Nah di tengah-tengah Dandi ini sedang terus meneriaki Ujo karena jalannya ini sangat cepat. Tiba-tiba Dandi ini mendengar suara Ujo dari arah belakangnya. Dan awas Dan. Ujo ini seperti lari terus narik si Dandi. Dandi ini sampai terjatuh. Loh, kok kamu di belakangku Ujo? Lah kamu itu gimana? Tak panggilin dari tadi kok. Itu lihat depanmu loh. Dilihat sama Dandi kan. Di depan ternyata adalah sebuah jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari dua rencang kita bernama Dandi dan Ujo. Mereka ini berdomisili di Blitar. Nah pada tahun 2022 kemarin mereka ini sempat mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Lawang. Dan dalam pendakian mereka tersebut mereka ini sempat mengalami satu kejadian, di mana kejadian itu berkaitan dengan salah satu urban legend ataupun mitos yang sangat berkembang di dalam masyarakat. Nah kira-kira kejadian apa yang sempat mereka berdua alami ini dan berakhir bagaimana? Nah sebelum kami ini menuturkan lebih jauh cerita dari mereka berdua, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik seperti itu, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi cerita yang mau tak ceritain ini terjadi pada tahun 2022 kemarin. Belum begitu lama dan kejadian ini dialami oleh dua orang pemuda. Di mana dua orang pemuda ini adalah sahabat yang sudah sangat lama bernama Dandi dan Ujo. Jadi sebelum masuk ke cerita pendakian mereka, sedikit kami tuturkan mengenai latar belakang mereka berdua. Jadi mereka berdua ini adalah sahabat yang benar-benar akrab. Dan bisa dikatakan sudah seperti kakak adik. Karena mereka ini sahabatan memang sangat lama, dari mereka ini TK. Karena kondisinya mereka ini berada di satu kampung gitu. Jadi dari kecil ini mereka benar-benar sudah main bareng gitu. Sampai pada tahun 2022 kemarin ini mereka posisinya ini sudah kuliah. Nah, jadi awalnya mereka berdua ini ada di satu angkringan yang ada di kampung mereka. Di mana pada saat itu mereka sedang membahas mau mendaki ke gunung mana, karena mereka ini masih bingung untuk mengisi liburan daripada semester kuliah mereka. Nah, awalnya Dandi ini sempat bilang sama Ujo, "Jok, gimana kalau kita naik ke Gunung Arjuno saja?" Nah, Ujo ini menjawab, "Dan, nah apa kamu tidak bosan ke Gunung Arjuno? Udah 2 kali kita ke sana kok." Nah Dandi ini menjawab lagi, "Yo memang udah 2 kali Jok ke sana, tapi kan kita lewatnya jalur Purwosari sama Tretes. Yang satu kan belum ini, kita belum pernah lewat jalur Lawang. Yang aku dengar kalau lewat jalur Lawang ini di jalur pendakiannya ini indah. Kita bisa ketemu sama kebun teh, pokoknya indah lah yang aku dengar." Nah sampai pada akhirnya Ujo pun mikir-mikir. Karena Ujo juga sebenarnya agak bosan juga kan ke Arjuno, akan tetapi karena Dandi ini terus merayu dia, temannya itu untuk melalui jalur Lawang, pada akhirnya Ujo pun setuju. "Ya wes lah Dan, aku nurut kamu aja. Jadi kapan kita berangkat?" Dan disepakati mereka ini berangkat pada hari Kamis. Nah pada waktu di angkringan itu harinya sedang hari Senin. Jadi mereka ini ada waktu 2 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah setelahnya mereka ini pulang dari angkringan pada sekitar tengah malam untuk istirahat. Nah pada hari Kamis pagi mereka berdua ini sudah bareng berada di rumahnya Dandi untuk mengecek perlengkapan pendakian yang akan mereka bawa dalam pendakian mereka tersebut. Akan tetapi mereka ini belum beli logistik. Nah di situ Ujo bilang sama Dandi, "Dan, nanti kita beli logistik di tengah jalan aja gimana?"
kalau kita beli di sini nanti natanya agak repot, kita kelamaan juga di sini. Nah, Dandi pun setuju. Ya wis lah kalau gitu. Sampai pada akhirnya mereka pun berdua pamit sama ibunya Dandi, sama bapaknya Dandi, dan mereka pun berangkat dari Blitar ini menuju ke Lawang. Nah, mereka berangkat menggunakan satu sepeda motor, mereka berboncengan. Sampai pada akhirnya mereka ini tiba di daerah Lawang. Mereka sempat mampir ke salah satu pasar yang ada di sana untuk membeli logistik. Nah, setelah membeli logistik, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi menuju ke basecamp Lawang Gunung Arjuna. Singkat cerita, mereka sampai di sana. Nah, sesampainya di sana, mereka bertemu dengan salah satu penjaga yang ada di sana kan, dan mereka disuruh untuk memarkirkan motornya terlebih dahulu di basecamp, baru mereka nanti menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Nah, setelah Ucok dan Dandi ini memarkirkan motornya, mereka berdua jalan menuju ke pos perizinan. Mereka pun melakukan registrasi. Nah, di tengah-tengah mereka berdua melakukan registrasi, mereka ini bertemu dengan satu rombongan pendaki, di mana rombongan pendaki tersebut berisi 4 orang. Mereka berdua sempat kenalan, dan ternyata itu adalah rombongan pendaki dari Surabaya. Nah, Dandi ini sama Ucok agak berdiskusi kecil, gimana kalau mereka ini gabung sama rombongan mereka aja, biar tidak berdua. Jadi awal mereka ini bersepakat naik ke Arjuna, mereka ini sempat sebelumnya ini mengajak teman-teman dari kampung mereka ini untuk naik gunung. Akan tetapi benar-benar temennya ini tidak ada yang mau di kampungnya, karena memang di kampungnya ini yang hobi naik gunung cuma mereka berdua. Padahal pada waktu itu mereka sempat merayu anak-anak kampungnya ini untuk biar dapat pengalaman lah naik gunung, tapi benar-benar tidak ada yang mau naik. Sampai pada akhirnya mereka naik berdua, karena biasanya juga mereka naik berdua, juga bergabung dengan komunitas pecinta alam lain yang ada di sekitaran Blitar. Nah, pada waktu itu akhirnya mereka berdua setuju untuk ikut dari rombongan yang dari Surabaya yang ada di pos perizinan, lagi registrasi itu. Nah, di situ mereka sempat izin dan mereka pun mengizinkan. Setelahnya rombongan Surabaya, Ucok dan Dandi ini saling mengobrol, mengakrabkan diri, menjalin silaturahmi, tukar-tukaran kontak WA gitulah, seperti pada umumnya. Nah, ternyata satu rombongan dari Surabaya ini sedang menunggu 2 orang temannya lagi yang belum datang sampai di base camp. Nah, ditunggu ini cukup lama, sampai pada akhirnya Dandi ini berbisik ke Ucok, "Jok, gimana kalau kita berangkat dulu? Ini sudah jam 1 siang loh. Kalau kita nanti kelamaan, kita bisa kemalaman di jalur, gimana?" Sampai pada akhirnya Ucok pun setuju. "Yoslah Dan, ayo kita pamit." Akhirnya mereka berdua ini pamit dari rombongan Surabaya ini untuk jalan duluan karena takutnya kemalaman. Nah, mereka pun memohon maaf tidak jadi naik bareng gitu. Nah, rombongan dari Surabaya itu pun mengizinkan, "Udah Mas, tidak apa-apa kalau main naik dulu, gampang nantilah di jalur kita kan bisa ketemu." "Oh nji Mas, matur suwun, kami berangkat dulu ya Mas." Pamit Dandi sama Ucok. Nah, mereka pun bersalaman, berangkatlah Dandi sama Ucok ini menuju ke jalur pendakian ini pada sekitaran jam 1 siang. Dan kondisinya pada waktu itu cerah langitnya, dalam artian tidak mendung. Jadi seperti yang kita tahu, kalau biasanya di lereng gunung walaupun itu musimnya agak kemarau, kalau di bawah itu kan, di atas ini intensitas hujan masih bisa turun gitu. Tapi pada waktu itu benar-benar cerah. Jalanlah mereka masuk ke jalur pendakian. Nah, mereka ini jalan. Awal perjalanan mereka dari Lawang itu berarti melewati satu jalan, di mana jalan itu adalah jalan aspal. Nah, mereka jalan sampai mereka bertemu persimpangan, mereka ambil kanan. Nah, setelah ambil kanan ini masih ada jalur aspal, sampai pada akhirnya jalur aspal ini habis ya, selesai, dan mereka mulai masuk ke ladang-ladang, dan mereka pun tiba di satu lokasi, di mana lokasi tersebut adalah kebun teh yang sangat luas. Nah, Ucok ini bilang sama Dandi di situ, "Dan, ternyata bener Dan, di sini indah banget. Bahwa aku kan udah bilang toh, aku juga cari-cari info sebelum naik ke Lawang. Soalnya jalurnya ini katanya bener-bener indah, makanya aku penasaran ngajakin kamu lewat sini." Nah, mereka ini benar-benar menikmati pendakian pada waktu itu. Nah, cuaca cerah, akan tetapi kabut ini turun dengan tipis dan nampak hamparan kebun teh, daun-daun teh ini hijau, ada embunnya itu kan, kayak kabut itu. Jadi benar-benar mereka ini menikmati pemandangan, menghirup udara yang sangat segar di situ. Mereka sempat sekalian selfie-selfie, foto-foto, sambil ini mereka jalan. Nah,
Sampai pada akhirnya tidak terasa mereka ini tiba di perbatasan antara habisnya lokasi kebun teh dan ini jalur untuk masuk satunya ini ke area hutan. Jadi sudah seperti di batas vegetasi gitu. Nah, setelahnya mereka masuk ke jalur yang sudah memasuki hutan. Mereka jalan, vegetasi belum terlalu rapat, hutannya ini masih jarang, dan tibalah mereka ini di pos 1. Nah, ketika sampai di pos 1, mereka sempat berhenti untuk sekedar minum air mineral dan mengatur nafas mereka. Mereka setelahnya melanjutkan perjalanan sambil membakar rokok. Nah, mereka jalan dan singkat cerita mereka sampai di pos 2. Di pos 2 ini kondisinya ada satu bangunan shelter, di mana bangunan shelter tersebut biasa digunakan para pendaki untuk istirahat ataupun ngecamp di situ. Nah, di situ mereka bertemu dengan satu rombongan, di mana rombongan tersebut berisi 4 orang. Mereka pun berkenalan dan sempat juga bertanya dengan rombongan pendaki tersebut. Nah, ternyata rombongan pendaki tersebut rombongan dari jauh, dari Jakarta, dan mereka posisinya ini sudah turun, dalam artian mau menuju base camp. Mas, mau turun apa mau naik, Mas? Dan ini tanya, oh kami mau turun, Mas. Udah dari semalam kami di atas. Oh iya, Mas, dari mana, Mas? Dari Jakarta. Jauh banget, Mas. Naik apa, Mas? Naik mobil, Mas. Oh, mobil itu ya, hitam tadi, Mas, yang ada di base camp. Iya, Mas, itu mobil kami. Mereka ini ngobrol, mengakrabkan diri sambil tuker-tukeran kontak WA untuk bersilaturahmi kan. Nah, Ujo ini sempat tanya dengan salah satu pendaki yang ada dari Jakarta itu, Mas, di atas ramai apa enggak? Nah, pendaki dari Jakarta ini menjawab, ya lumayan, Mas. Ada beberapa rombongan pendaki lah, ada 3 rombongan kalau enggak salah. Oh, 3 rombongan, cukup ramai ya, Mas? Ya cukup ramai, Mas. Nggak apa-apa, lanjut aja. Terus sampai ke atas, karena di atas juga ramai, jawab pendaki tersebut. Iya, Mas. Jadi nampak para pendaki dari Jakarta ini pendaki yang sudah senior gitulah. Bisa dilihat dari gear mereka yang dipakai benar-benar merek-merek yang benar-benar mahal dan nampak sudah agak kusam gitu, menandakan ini mungkin pendaki lama. Dan dari obrolan juga menurut penuturan Mas Dandi dan Mas Ujo ini, mereka benar-benar pendaki yang sudah berpengalaman lah. Nah, setelahnya para pendaki yang dari Jakarta itu pun berpamitan dengan mereka berdua. Mereka melanjutkan untuk turun. Nah, Dandi sama Ujo ini ngobrol. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Nah, di tengah perjalanan mereka berdua untuk menuju ke pos 3, kondisinya benar-benar sepi, dalam artian mereka tidak bertemu pendaki yang naik ataupun turun. Nah, vegetasi ini mulai sangat rapat, pohonnya ini besar-besar, jadi kan agak gelap di situ. Nah, Dandi pun bilang sama Ujo, Jok, ini kok gelap ya? Kabut juga udah turun dengan tipis, padahal tadi cerah. Ujo ini menjawab, kan vegetasinya udah rapat ini Dan. Ya, jadi gelap lah. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menggunakan headlamp agar lumayan ada sinar untuk membantu mereka di jalur. Nah, mereka ini jalan. Singkat cerita, mereka ini sampai di pos 3 pada sekitaran jam 5:30 sore. Nah, dan ini bilang sama Ujo, Jok, berhenti yuk Jok, di sini sebentar, aku kok agak capek badanku ini. Ya tidak apa-apa, lagian ini kan mau maghrib. Ya sudah, mereka pun duduk di situ. Dan dia pun mengeluarkan kompor, dia merebus air untuk mereka menyeduh kopi. Karena mereka berencana memang beristirahat di pos 3 ini agak lama gitulah. Karena itu juga pas dengan waktu maghrib kan surup, tidak bagus kalau mereka ini jalan. Nah, mereka ini merebus air, mereka menyeduh kopi, dan mereka ngopi. Mereka ini ngobrol, dan di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba Dandi ini tanya sama Ujo, Jok, kamu nyium sesuatu enggak? Ujo ini cuma diem aja. Ditanya lagi, Jok, kamu nyium enggak? Iya, aku nyium, udah diem aja. Apa yang kamu cium? Tanya Dandi. Ujo ini cuma diem. Dandi ini menjelaskan lagi, Jok, ini bener Jok, kok bau singkong bakar. Ujo pun akhirnya bilang sama Dandi, Dan, ayo Dan, kita lanjut aja jalan. Loh, lah kopinya masih kok. Ini juga masih surup, maghribnya belum habis. Udah kita jalan aja. Jadi wajah Ujo pada waktu itu menampakkan kalau Ujo ini seperti panik, seperti agak takut gitu. Dandi itu agak curiga, dia pun tanya, Jok, kenapa sih kamu? Kok kamu kayak panik gitu, kayak takut? Ujo ini cuma menggeleng, udah, kita jalan aja, jalan. Nah, mereka pun akhirnya berkemas-kemas, kompor portable, kopi, mereka ini bereskan semua. Setelahnya mereka lanjut jalan. Nah,
mulai jalan dari pos 3 ini, Dandi jalannya di depan, Ucok di belakang. Dandi ini sempat tanya sama Ucok, dia ini kepo gitu loh. Cok, kamu kenapa Cok? Barusan bau singkong bakar kok kamu langsung kayak takut gitu. Kenapa toh kalau bau singkong bakar? Ucok ini menjawab tapi singkat aja. Udah, kamu gak usah cerewet, gampang, nanti kalau udah turun tak ceritain aja. Nah, Dandi pun menyimpan rasa penasarannya tersebut karena Ucok udah menjawab seperti itu. Ya wis lah, jalanlah mereka. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka dari pos 3 untuk menuju pos 4, ini Dandi juga tanya lagi sama Ucok bahwasanya mau ngecamp di mana. Nah, Ucok ini kan menjawab, ya nanti kita ngecamp di pos 4 aja lah. Kok kita ndak di pos 3 aja ya tadi ya, kata Dandi. Nah, Ucok ini menjawab, pos 3 gundulmu ah, udah bau singkong bakar kayak gitu kok. Nah, dipancing itu sama Dandi, Ucok ini jawab, nah iya kan singkong bakar, sebenarnya ada apa sih bau singkong bakar? Dandi ini tanya lagi, wes tidak apa-apa lah, pokoknya udah kita jalan, kita di pos 4 aja nanti, diriin tenda. Lagian di pos 3 ini kondisinya sangat terbuka, jadi vegetasinya ini tidak rapat ketika mereka sampai di pos 3 ini. Jadi agak lowong, itu bisa angin ini nerpa dan jarang ada pohon. Kita agak susah dan kiri kanannya ini jurang. Udahlah, kita nanti di pos 4 aja. Oh ya sudah kalau gitu. Jadi menurut penuturan Mas Ucok ini, kalau ngecamp dipaksain di pos 3 juga tidak bagus. Kondisi lahannya ini benar-benar vegetasinya terbuka. Itu cukup berat kalau nanti ada angin kencang yang tiba-tiba datang, kan tenda ini bisa bahaya, dan mereka berdua juga bisa bahaya karena kiri kanannya jurang. Ya lah, mereka jalan. Nah, di tengah perjalanan mereka tersebut, mereka asik ngobrol. Ini tiba-tiba dan Dini tanya lagi sama Ucok, Cok, kamu bau lagi enggak Cok? Bau singkong ini Cok, bener bau pohon bakar ini. Ucok ini cuma diem aja, udah cepet jalannya, cepet, kita cepet jalan aja biar sampai di pos 4. Nah, dan ini diem aja sambil jalan dan menyimpan rasa penasarannya, sebenarnya ada apa ya? Kok Ucok ini seperti ketakutan? Sampai pada akhirnya mereka ini tiba di pos 4. Nah, kondisi mereka tiba di pos 4, mereka berdua ini lega karena nampak di situ ada beberapa tenda dari pendaki lain. Alhamdulillah, Ucok ini berucap. Nah, Dandi pun akhirnya sama Ucok kan menghampiri beberapa pendaki yang sedang istirahat, dan mereka ini tiba di pos 4 ini pada sekitaran 7:30. Mereka ini bertanya, Mas, ikut diriin tenda ya Mas di sini? Oh monggo Mas, ini masih banyak kok yang lowong. Ayo monggo gabung sama kami. Nah, mereka pun akhirnya mencari tempat yang agak landai dan posisinya agak jauh dari para tenda pendaki lain itu. Karena mereka berdua ini berencana untuk membuat seperti perapian kecil untuk menghangatkan badan seperti api unggun gitulah. Jadi biar tidak ganggu para pendaki lain gitu asapnya. Nah, setelahnya mereka pun mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, mereka pun mengeluarkan logistik dan mulailah mereka masak untuk makan malam. Nah, di sela-sela mereka ini sedang masak, Dandi ini sempat menghampiri salah satu tenda dari rombongan pendaki lain itu, yang lokasi tendanya tidak begitu jauh dari lokasi tenda mereka. Nah, setelah sampai di sana, Dandi ini berkenalan, ternyata salah satu dari rombongan tersebut bernama Mas Agus. Nampak di situ Mas Agus ini seperti pemimpin ataupun leader karena dari perawakannya gitu. Mas, kami minta tolong bisa enggak Mas, kata si Dandi. Iya Mas, minta tolong apa Mas? Kami mau ikut summit Mas. Mas Agus mau summit kan sama teman-teman? Iya, kami mau summit Mas, nanti sekitaran jam 3 lah Mas, dini hari. Iya Mas, kami mau ikut rombongan jenengan, boleh Mas? Oh boleh Mas, monggo. Gini Mas, maksudnya kalau kami belum bangun nanti tolong dibangunin ya Mas. Soalnya aku sama temanku itu Ucok kalau tidur, aduh sering bablas Mas. Wah, ketawa si Mas Agus ini. Ya tenang aja Mas, nanti tak bangunin. Udah santai aja. Oh iya Mas, terima kasih. Monggo Mas Agus, udah pada makan belum ini teman-teman? Udah pada makan barusan. Kalau belum monggo Mas, kami masak tumis kangkung sama ikan goreng Mas, gabung di tenda kami. Oh iya Mas, santai aja. Udah monggo, dia enak-enak. Nah, akhirnya Dandi ini pun kembali ke Ucok, bilang sama Ucok, Cok, udah tak bilangin kita ikut summit, nanti mereka summit jam 3-an. Oh siap kalau gitu. Mereka pun melanjutkan masaknya. Nah, setelah masakan matang, mereka pun makan. Jadi Dandi sama Ucok ini masak tumis kangkung sama ikan goreng bandeng. Jadi benar-benar mereka ini lahap makannya. Nah, setelah makan, mereka ini merokok, ngobrol sambil merebus air. Untuk mereka ini bikin kopi, lah nanti airnya bikin kopi ini sisanya
akan mereka gunakan untuk merebus telur. Jadi kebiasaan mereka berdua ini memang merebus telur, di mana telur tersebut untuk dibawa mereka bekal mereka ini untuk summit. Jadi kan biasanya kalau summit mereka ini tidak sempat sarapan, jadi sarapannya telur di tengah jalan, telur rebus sama air saja. Nah, setelahnya mereka ini merebus telur sambil mereka ini ngopi, karena kopinya sudah jadi, mereka ngobrol. Nah, telur pun matang, disingkirkan, disimpan di plastik, ditaruh di tas keril biar tidak ketinggalan. Nah, mereka ngobrol lagi lanjut. Nah, setelahnya Dandi ini bilang sama Ujo, "Jok, gimana kalau kita summit bekalnya jangan cuma telur, kita tambahilah sosis sama nugget, kita kan beli agak banyak kemarin di pasar." "Oh ya boleh kalau gitu." Akhirnya Dandi ini mengambil sosis sama nugget, di kerilnya dikeluarkan. Nah, setelahnya digoreng. Pertama nugget yang digoreng, setelah nugget matang, sosis digoreng. Nah, di tengah mereka berdua sedang menggoreng sosis, setelah goreng nugget tadi, mereka ini dihampiri oleh seorang anak kecil. Nah, mereka berdua ini kaget, ini anaknya siapa? Malam-malam kok belum tidur. Pada waktu itu sudah menunjukkan jam 10, soalnya 10 malam. Nah, nampak tenda-tenda pendaki lain yang ada di situ sudah gelap, termasuk tendanya Mas Agus. Jadi menandakan para pendaki lain ini sudah tidur, kemungkinan sudah istirahat di dalam tenda. Nah, anak kecil tersebut nongkrong di depan kompor dan wajan penggorengan yang digunakan si Dandi sama Ujo ini untuk menggoreng sosis. Nah, anak tersebut ini memandang ke arah sosis tersebut terus ya, melihati terus. Ditanya sama Ujo, "Dik, mau sosis, Dik?" Anak itu mengangguk aja. Nah, tatapannya ini cuma ke arah penggorengan itu. Ujo ini menatap Dandi. "Dan anaknya siapa, Dan?" "Tidak tahu aku, Jok." Ditanya lagi sama Ujo kan, "Adiknya dari rombongan mana, Dik?" Anak itu cuma menunjuk. Nah, arah dia menunjuk ini ke arah tendanya Mas Agus. Akhirnya mereka berdua, si Dandi sama Ujo ini kan berasumsi, "Oh, dari rombongannya Mas Agus. Kok belum tidur, Dik? Tidurlah, Dik, udah malam. Habis ini sosisnya dibawa ke tenda aja ya." Anak itu cuma mengangguk aja. Nah, setelahnya sosis ini matang. Dandi ini mencari daunnya agak lebar untuk menaruh sosis tersebut, untuk alas sosis tersebut. Setelahnya diambillah 3 sosis besar, ditaruh di alas tersebut, diberikanlah sama Ujo ke anak itu. "Ayo, Dik, ini, Dik, dimakan, Dik." Nah, sosis ini diterima, dan tanpa mengucapkan terima kasih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, anak kecil itu ngeloyor aja jalan. Nah, mereka berdua ini kan saling natap, Ujo sama Dandi. Nggak sopan banget itu anak. Nah, setelahnya mereka berdua melihat ke arah anak kecil tadi yang jalan menuju ke arah tendanya Mas Agus, tiba-tiba kok udah nggak ada. Mereka ini saling bertatapan lagi. "Duh, Dan, udah nggak ada, Dan. Udah masuk ke tenda paling." Ya wis lah kalau gitu. Nah, tetapi Dandi ini tanya sama Ujo, "Jok, kamu lihat nggak tadi? Mata anak kecil itu kan merah banget ya, kayak lagi sakit mata." Ujo ini cuma mengangguk aja dan bilang ke Dandi pada akhirnya, "Ada yang nggak beres, Dan." "Loh, nggak beres gimana?" "Udahlah, kita tidur aja." "Loh, nah ini sosis sama nugget gimana?" "Udah, kita ini aja bungkus buat besok bekal kita summit, sekalian telurnya itu." "Oh ya sudah kalau gitu." Jadi Ujo ini agak seperti wajahnya takut dan menyuruh Dandi ini membungkus nugget dan sosis ini dengan agak cepat gitu. "Dan cepet, Dan, cepet." Dandi ini tanya lagi, "Sabar toh, Jok. Kenapa toh, Jok? Udah cepet." Akhirnya mereka pun masuk ke dalam tenda dan mereka pun memutuskan untuk istirahat. Di senter dalam tenda mereka matikan, mereka tidur. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 2:30 dini hari, Dandi ini terbangun karena dibangunkan oleh Mas Agus. Mas Dandi, Mas." "Oh iya Mas Agus, bangun Mas, udah 2:30 Mas, kami udah mulai siap-siap mau summit, ayo katanya mau bareng." "Oh iya Mas Agus, siap." Akhirnya Dandi ini bangun, membangunkan si Ujo. "Jok, bangun, Jok, rombongannya Mas Agus sama pendaki lain ini udah pada siap-siap kok, mau summit, ayo bangun." Nah, setelahnya Ujo ini terbangun, mereka berdua ini mempersiapkan yang akan mereka bawa seperlunya menuju ke puncak. Jadi tenda mereka tinggal di pos 4 tersebut. Nah, setelahnya mereka ini pun jalan mengikuti rombongan pendaki lain dan rombongannya Mas Agus. Posisinya mereka berdua ini berjalan paling belakang. Jadi Dandi dan Ujo paling belakang sendiri dari banyaknya rombongan tersebut. Nah, jalanlah mereka pada sekitaran jam 3 dini hari untuk menuju ke puncak, dan sampai pada akhirnya mereka semua ini sudah memasuki satu kawasan di mana kawasan tersebut dinamakan Alas Lalijiwo.
Mereka ini jalan terus dengan kondisi hutan yang vegetasinya sangat rapat. Nah, kabut ini pada dini hari itu turun dengan sangat tebal. Jadi benar-benar dingin kondisinya. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu, Ujo ini sempat bilang sama Dandi, Dandi, apa Cok? Aku pengen BAB Dan. Halah kebiasaanmu gitu nek esok BAB kok manuk wae. Di kebiasaannya Ujo ini menurut Dandi kalau pagi sukanya BAB, kayak burung aja gitu. Ujo ini bilang sama Dandi, "Aduh Dan, mandek sik, berhenti dulu. Aku ditemenin." Yo. Nah, akhirnya mereka berhenti di tengah jalur, di tengah alas Lali Jiwo itu. Nah, ketika Dandi ini mau teriak ke rombongan di depan, rombongannya Mas Agus dan pendaki lain, untuk bilang ke mereka bahwasanya mereka berhenti dulu karena Ujo mau BAB, tiba-tiba Dandi menatap ke depan ini, loh kok udah tidak ada rombongan mereka. Jadi benar-benar gelap kan kondisinya, kabut ini tebel. Akhirnya Dandi ini kan berpikir, waduh jalannya udah cepet banget ini Mas Agus. Ya wes lah, tidak apa-apa, nanti tak susulin aja. Akhirnya Dandi pun duduk di sisi jalur, dia membakar rokoknya sambil menunggu si Ujo ini yang BAB. Nah, Ujo ini masuk ke semak-semak. Dia BAB sambil bawa tisu basah. Setelahnya Dandi ini kan asik di sisi jalur, ini menikmati dini hari tersebut sambil menikmati sebatang rokok untuk menghangatkan hawa yang benar-benar sangat dingin. Tiba-tiba Dandi ini mencium lagi aroma singkong bakar seperti kemarin sore itu. Kok bau singkong bakar lagi? Dia tajemin lagi kan penciumannya, diendus-endus. Ini baunya benar-benar menyengat. Pada waktu itu benar-benar menyengat menurut Mas Dandi, dan itu jelas-jelas singkong bakar, bau bakar. Nah, akhirnya Dandi ini agak merinding. Dia pun berteriak, tapi berteriak lirih gitu ke Ujo. Cok, udah belum? Ayo cepet Cok. Ujo ini tidak menjawab. Nah, Dandi ini agak berdiri. Dia berteriak lagi dengan suara yang lirih kan. Cok, Ujo. Nah, tiba-tiba Ujo ini keluar dari semak-semak, akan tetapi bukan semak-semak tempat dia masuk tadi, semak-semak yang lain. Nah, Dandi kan kaget. Duh, kamu keluar dari situ. Nah, setelahnya Ujo ini langsung menatap ke arah depan, ke arah mereka ini mau naik, lanjut ke atas, muncak. Nah, ditanya sama Dandi kan di situ, Jok, udah Jok, mau langsung naik. Ujo ini mengangguk tanpa dia menjawab. Oh ya wes naik gitu. Akhirnya rokok ini dimatiin sama Dandi. Jalanlah mereka, posisinya gantian. Ujo ini di depan, Dandi di belakang. Jalan. Nah, di tengah-tengah mereka jalan, Dandi ini sempat teriak sama Ujo, Jok, jangan cepet-cepet jalannya Jok. Jadi benar-benar pada waktu itu Ujo ini jalan seperti tidak ada capeknya. Kok cepet banget ini Ujo jalan. Sampai beberapa kali ini Dandi agak berhenti bernafas, jalan lagi ngejar si Ujo. Dia pun berteriak untuk kesekian kalinya, Jok, Ujo, jangan cepet-cepet Jok, pelan-pelan kan juga sampai. Jok, Ujo ini masih terus jalan. Nah, di tengah-tengah Dandi ini sedang terus meneriaki Ujo karena jalannya ini sangat cepat. Tiba-tiba Dandi ini mendengar suara Ujo dari arah belakangnya. Dan awas Dan. Ujo ini seperti lari, terus narik si Dandi. Dandi ini sampai terjatuh. Loh, kok kamu di belakangku Ujo? Lah kamu itu gimana? Tak panggilin dari tadi kok. Itu lihat depanmu loh. Dilihat sama Dandi kan. Di depan ternyata adalah sebuah jurang. Dandi ini berarti jalan menuju ke arah semak-semak, dan setelah semak-semak itu adalah jurang. Dandi ini bingung seperti orang linglung. Dibilangin sama Ujo di situ, kamu itu gimana? Aku sedang BAB kok ditinggal. Loh, kok BAB gimana? Tadi kamu udah jalan di depanku kok. Di depanku gundulmu Aku masih BAB tak teriakin kamu. Nggak ada sautan sama sekali, nggak jawab. Ternyata kamu udah jalan duluan. Beruntungnya kamu itu barusan tak panggil. Nggak, udah habis kamu itu depan jurang. Loh, lah jalannya kemana Jok? Lah itu toh, agak belok ke sana. Kok malah kamu lurus ke semak-semak? Alhamdulillah kamu tak panggil, ini masih dengar. Di situ Dandi ini benar-benar bingung dengan kejadian yang barusan dialami. Barusan yang tak alami apa ya? Nah, akhirnya Ujo ini seperti merasa ada yang benar-benar tidak beres. Dia pun bilang sama Dandi, udah Dan, berdoa aja, udah tidak usah dipikirin, ini ada yang tidak beres. Udah kita lanjut aja yuk, kita nyusulin Mas Agus, cepat, udah tanggung sampai sini. Dandi pun nurut. Pada akhirnya Dandi disuruh jalan di depan, akan tetapi jaraknya ini tidak boleh jauh-jauh dari Ujo. Karena Ujo ini merasa khawatir dengan satu temannya itu sudah mengalami kejadian yang ganjil.
Mereka jalan sampai pada akhirnya mereka keluar dari Alas Lali Jiwo, dan singkat cerita mereka pun sampai di Pelawangan. Nah, di Pelawangan ini mereka disambut dengan sunrise. Nah, nampak rombongan Mas Agus ini baru berhenti, mereka mau lanjut langsung summit. Sempat menyapa mereka, "Lama bener Mas, ayo Mas langsung Mas summit." "Iya bener Mas, kami berhenti tak minum dulu," jawab si Dandi. Nah, akhirnya rombongan Mas Agus ini jalan duluan, summit ke trek ke atas. Mereka berdua ini berhenti dulu, menyempatkan untuk minum air mineral, mengatur nafas sebelum benar-benar ngetrek summit pada pagi itu. Nah, singkat cerita mereka berdua ini sudah sampai di puncak. Nampak rombongan dari Mas Agus, para pendaki lain pun sudah ada di puncak. Mereka benar-benar menikmati keindahan puncak pada hari itu. Nah, Dandi sama Ujo ini mengeluarkan bekalnya, mengeluarkan telur, nugget, sosis, mereka makan. Mereka sambil ngobrol-ngobrol. Sempat juga menawari rombongan Mas Agus. Ternyata rombongan Mas Agus ini juga bawa bekal. Bawa bekalnya mie goreng. Dan mereka pun makan di atas puncak kan, sembari ngobrol-ngobrol. Nah, setelahnya Dandi ini tanya sama Mas Agus, "Mas Agus, anak kecil yang semalam tidak ikut puncak Mas?" Mas Agus ini seperti mengerutkan dahinya, menandakan dia ini bingung dengan pertanyaan dari Dandi. "Anak kecil Mas? Maksudnya gimana Mas?" "Anak kecil yang bareng rombongannya Mas Agus semalam itu yang tak kasih sosis." "Anak kecil dikasih sosis? Kami enggak sama anak kecil kok Mas." Nah, Dandi ini menatap ke arah Ujo. Nah, Ujo ini seperti tersenyum aja. Dandi pun bingung, tanya lagi, "Bener kok Mas? Tadi malam ada anak kecil yang menghampiri kami berdua, seperti pengen sosis gitu. Tak kira ini tuh dari rombongannya Mas Agus. Soalnya pas tak tanya itu nunjuk ke arah tendanya Mas Agus. Oh, udah ada anak kecil Mas." "Ah, ngawur sampean. Beneran kok Mas?" "Yo yo, ada anak kecil." Ujo ini cuma mengangguk aja. Nah, setelahnya karena Mas Agus ini seperti tahu ada kejanggalan dari mereka berdua, Mas Agus ini sempat bilang sama mereka berdua, "Ya sudah, nanti kalian turunnya berdoa yo. Yang penting berdoa, sholawatan lah, meminta perlindungan sama Gusti Allah. Insya Allah tidak ada apa-apa. Kalian berdua ini mengalami kejadian janggal itu. Tidak ada kok anak kecil dari rombongan kami. Dan mana mungkin Mas kami ini naik ke Arjuna kok bawa anak kecil." Nah, setelahnya Mas Agus ini menikmati lagi keindahan puncak sambil ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Di situ Ujo ini bilang sama Dandi, "Dan, karena aku udah bilang anak kecil itu tidak beres, itu bukan manusia sepertinya. Soalnya matanya itu merah banget." Dan di situ Dandi ini menjawab Ujo, "Ya wis Jok, sementing kita berdoa sajalah. Aneh yo pendakian kita kok baru kali ini. Kita naik gunung kok kayak ngalami hal yang aneh. Kita bau singkong, kita seperti dihampiri oleh tadi sosok anak kecil. Nah itu terus singkong itu pertanda apa toh Jok? Kamu kok tidak mau jelasin sama aku?" "Udahlah, nanti aja tak jelasin kalau di bawah." Nah, setelah cukup puas berada di puncak, mereka pun memutuskan untuk turun bareng dengan rombongannya Mas Agus, rombongan pendaki lain. Mereka turun. Nah, singkat cerita mereka pun sampai di pos 4 pada sekitaran jam 10. Ujo sama Dandi ini memutuskan untuk masak ya, untuk mereka sarapan, karena mereka baru makan ini telur rebus, nugget sama sosis saja, belum kemasukan nasi. Nah, setelahnya mereka masak, mereka pun makan dengan sarapan di situ. Setelahnya Dandi sama Ujo ini langsung mau turun gitu, memutuskan untuk langsung mau turun. Mereka pun bertanya dengan rombongan Mas Agus, dan ternyata rombongannya Mas Agus ini turunnya nanti pada sekitaran jam 2 atau setengah 3 sore lah, karena mereka pengen istirahat dulu di pos 4 tersebut. Pada akhirnya mereka pun pamit. Mereka bersalaman mengucapkan terima kasih dengan rombongannya Mas Agus itu. Nah, mereka ini jalan dari pos 4 untuk menuju ke pos 3. Nah, sesampainya di pos 3 di Mahapena, kondisinya tiba-tiba mendung dan gerimis ini turun. Sampai pada akhirnya mereka ini mencari tempat untuk berteduh. Ada satu pohon besar, mereka berteduh di situ. Mereka pakai jas hujan kan, raincoat. Dan ini tanya sama Jok, "Jok, ini gimana Jok? Mau langsung terabas apa gimana?" "Terabas saja lah, lagian hujannya nggak begitu lebat kok, cuma gerimis saja. Kita juga udah pakai raincoat, biar cepat sampai di base camp, kita langsung pulang aja." Sudah kalau gitu. Jalanlah mereka dari pos 3 ini untuk menuju ke pos 2. Jalan di tengah gerimis, mereka jalan pelan-pelan karena benar-benar treknya jadi licin gitu, keguyur air kan. Sampai pada akhirnya mereka di pos 2. Di pos 2 mereka bertemu dengan satu rombongan pendaki yang baru naik, sempat saling sapa. Nah, setelahnya mereka berdua ini istirahat di pos 2 tersebut, di bangunan shelter. Jadi untuk menghangatkan badan, mereka ini menyeduh kopi sambil mereka merokok
sambil menunggu gerimis ini benar-benar reda. Nah, ditunggu-tunggu setengah jam, 1 jam, gerimis ini benar-benar terus mengguyur. Walaupun tidak gede gitu kan, cuma gerimis, akan tetapi kan jalur jadi licin. Nah, dari ini tanya lagi sama si Ujo, Jok, ini gimana Jok? Kok tidak reda-reda? Udahlah kita langsung aja apa gimana? Lagian udah sampai pos 2 kok. Ya sudah kalau gitu, ayo langsung. Mereka pun mengemasi cangkir mereka, mengemasi kompor mereka yang tadi buat nyeduh kopi kan. Nah, setelahnya mereka ini jalan. Belum lama mereka jalan, dan ini bilang sama Ujo, Jok, stop dulu Jok. Ujo ini berhenti. Kenapa Dan? Apa kamu tidak ngerasa kita ini kayak di tempat asing? Nah, Ujo ini di situ seperti juga baru nyadar. Mereka berdua melihat ke sekitarnya, loh, kok dari pos 2 menuju pos 1 kok kayak hutan belantara gini? Padahal kan vegetasinya tidak begitu rapat seperti ini. Jadi mereka ini berdua benar-benar bingung, seperti asing dengan lokasi tempat mereka berada pada waktu itu. Akhirnya Dan ini bilang sama Jok, udah Jok, kita di sini dulu. Udah, kita di sini dulu, kita minum, kita ngerokok dulu. Akhirnya mereka berdua duduk di situ, agak berdiskusi kecil untuk kelanjutan perjalanan mereka, karena mereka ini benar-benar merasa asing. Ini di mana ya? Nah, setelahnya Dandi pun merasa kalau suasananya begitu senyap. Jok, kamu tidak dengar apa-apa kan? Ujo ini menajamkan pendengarannya. Iya Dan, kok aku tidak dengar apa-apa ya? Jadi yang mereka dengar ini cuma gesekan daun tempat mereka duduk aja, sama degupan jantung mereka sendiri. Duk, duk, duk. Jadi benar-benar senyap. Kok tidak ada suara-suara hewan hutan ya? Apa suara angin atau suara apa? Ini benar-benar sepi Jok. Kamu ngerasain tidak sih? Iya Dan, aku ngerasain ini kok aneh. Nah, di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba mereka ini kaget karena tanah ini seperti bergetar. Jok, Dan ini tanya sama Jok, kamu ngerasain nggak? Iya ngerasain. Ini gempa bumi apa-apa kok di gunung? Lagi. Mereka ini bingung. Nah, setelahnya Ujo ini narik si Dandi, seret, seperti ditarik ke arah pohon untuk bersembunyi gitu, untuk ngumpet. Dandi kan kaget, tanya sama Ujo, Jok, ada apa kok kamu nyeret aku kesini? Diam aja Di. Ada apa? Udah diam aja dulu. Jadi masih kerasa tanah itu bergetar. Der. Akhirnya Ujo ini bilang, lihat Dan, itu lihat ke sana. Dan dia pun melihat dari arah mereka bersembunyi di pohon itu. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka berdua pada waktu itu benar-benar melihat sosok yang sangat besar, hitam. Jadi benar-benar besar, hitam berbulu semua ini seluruh tubuhnya. Dan nampak rupa dari sosok tersebut benar-benar sangat menyeramkan. Hitam semuanya, matanya itu benar-benar menyala merah, giginya itu bertaring dan mengeluarkan air liur, serta suaranya seperti menggeram. Sambil jalan. Mereka berdua ini kan kaget. Jok, itu apa Jok? Diam aja. Jadi posisinya dari sosok tersebut tidak begitu jauh dari mereka. Dan nampak ini mondar-mandir itu loh. Jadi jalannya ini menyamping mondar-mandir di depan mereka. Sampai pada akhirnya sosok tersebut hilang di balik rimbunan pepohonan yang sangat besar. Dan hilang di balik kabut. Karena kabutnya ini turun dengan begitu tebal. Jadi suasananya benar-benar seperti ada di alam yang berbeda mereka ini. Jadi daun-daunnya ini kok nampak mengering. Mereka berdua ini benar-benar, ini kita di mana? Kok benar-benar asing. Sampai pada akhirnya Ujo ini bilang sama Dandi, udah Dan gini aja Jan. Kita minta pertolongan sama Gusti Allah. Kita cuma bisanya minta pertolongan sama Tuhan kalau kondisinya kayak gini. Ini aku yakin kita benar-benar tidak beres. Kita lagi seperti tersesat, kita seperti lagi entah itu disesatin atau apa. Udah kita berdoa aja. Akhirnya mereka berdua berdoa di situ. Mereka baca Al-Fatihah, mereka baca ayat kursi. Nah, disitulah Ujo ini bilang sama Dandi, Dan udah Dan, ayo Dan, kita jalan lagi aja. Kalau kita terus di sini, kita tidak pulang-pulang kalau gini. Udahlah, kita serahkan semuanya sama yang bikin hidup. Ayo kita jalan. Mereka pun jalan. Dandi ini jalan di depan, Ujo di belakang. Dandi ini tidak boleh jauh-jauh. Kalau Dandi hampir jauh jaraknya dari Ujo, ditarik sama Ujo, jangan jauh-jauh. Pokoknya mereka ini berdekatan terus. Nah, di tengah mereka ini jalan, Ujo ini tiba-tiba mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allah.
Allahu Akbar sambil jalan. Dandi ini menikmati betul suara dari Ucok. Ucok ini benar-benar suaranya sangat merdu. Dandi ini merasa tenang. Mereka ini jalan terus sampai adzan ini selesai dan tidak begitu lama mereka ini tiba di pos 1. Jadi benar-benar seperti alamnya ini berbeda. Ucok sama Dandi ini kaget, mereka memandang ke belakang ini benar-benar seperti hitam putih gitulah. Ini hitam putih, ini berwarna. Loh, kok bisa? Pada waktu itu mereka ini benar-benar bingung dan perlahan ini kabut yang masih turun dengan tipis dan nampak fenomena seperti alam yang berbeda hitam putih ini tiba-tiba berwarna dan seperti menjadi lokasi mereka berada gitu loh, menjadi berwarna seperti menyatu loh. Jadi mereka ini saling menatap bingung dengan apa yang baru saja mereka ini alami. Mereka melihat jam, ternyata sudah jam 3 sore. Jadi mereka ini muter-muter ini hampir sekitaran 3-4 jam tadi. Akhirnya Ucok ini bilang sama Dandi, udah dan alhamdulillah kita udah sampai di pos 1. Dandi ini masih melongo aja dengan kejadian yang baru saja mereka berdua alami. Dan kamu jangan ngelamun, pokoknya kamu jangan pikirannya kosong yo. Ayo kita lanjut jalan aja, mumpung udah sampai di pos 1. Dandi pun mengangguk, iya Cok, ayo Cok jalan. Mereka pun jalan lagi. Nah singkat cerita mereka pun sampai di lokasi perkebunan teh. Nah di situ mereka sempat istirahat di satu pondokan yang biasa untuk jemur teh para petani gitu kan. Karena kondisinya sepi, mereka beristirahat di situ, mereka minum air, mereka benar-benar bersyukur dan masih bingung dengan fenomena yang mereka alami. Mereka merokok, setelahnya mereka jalan untuk menuju ke base camp. Nah sesamanya di base camp mereka pun ambil motor dan langsung menuju ke pos perizinan. Untuk mereka ini melaporkan bahwasanya mereka berdua sudah turun dengan selamat dan mereka pun mengambil KTP mereka. Setelahnya mereka berdua memutuskan untuk langsung pulang ke Blitar. Nah sesampainya di Blitar pada sekitaran sudah malam, pada sekitaran jam 10-an itu mereka tidak langsung pulang ke rumah. Mereka ini tadi sebelumnya sudah sempat mandi di salah satu pom bensin di tengah jalan. Nah mereka ini langsung mampir di angkringan yang ada di kampungnya itu, karena mereka ini berdua benar-benar lapar. Setelahnya mereka makan, mereka pesan teh hangat. Nah setelah makan ini mereka berdua ini ngobrol. Di situ Dandi ini bertanya sama Ucok, Cok, ini Cok udah di bawah, kamu janji sama aku, tak tagih janjimu. Bau singkong ini sebenarnya apa Cok? Nah Ucok ini pun menjawab si Dandi. Jadi bau singkong ini tidak tahu ya benar apa enggak. Katanya kok kalau ada bau singkong itu berarti ada genderuwo di dekat kita. Nah disitulah Dandi ini, loh berarti yang kita lihat itu yang ganggu kita. Nah Ucok ini pun menjawab, yo kemungkinan besar iyo Dan. Jadi mereka ini asik ngobrol. Si Dandi ini pun tanya sama Ucok, Cok, tadi yo Cok, kamu beneran Cok, kamu itu di belakangku yo Cok berarti. Yang di depanku itu siapa tuh waktu aku mau masuk jurang? You tidak tahu. Oh kamu yang lihat. Aku lihat kamu kok Cok. Beneran kamu. Tapi memang Cok, waktu itu aku lihat matanya itu memang merah. Jadi kayak mata anak kecil yang kita temui di tenda kita itu loh, yang minta sosis. Ucok ini cuma diem. Nah di tengah-tengah mereka asik ngobrol, tiba-tiba pemilik angkringan ini namanya Om Kundi ini menghampiri mereka berdua. Jadi Om Kundi ini menurut penuturan Mas Dandi sama Ucok ini juga seorang pendaki, akan tetapi pendaki zaman dulu gitu. Dan kondisinya pada waktu itu tahun 2022 sudah pensiun, sudah gantung keril, lebih fokus ke pekerjaannya di angkringan itu. Nah Om Kundi ini tanya sama mereka berdua, ini baru pada turun yo? Ya ini Om, baru turun Om, dari Arjuno lewat Lawang. Mantep tenan arek-arek iki. Gimana pendakiannya, lancar? Alhamdulillah lancar. Dari tadi kayaknya asik ngobrol ini. Ada kejadian apa ini? Naik gunung kemarin. Nah disitulah mereka ini menceritakan semuanya kepada Om Wandi. Dan Om Wandi ini menjawab, jadi yang kalian alami itu kalian mencium bau singkong bakar. Ini terlepas dari benar atau tidaknya yo. Dan Cok, Om Wandi tidak bisa memastikan, tapi yang Om Wandi pernah dengar, kalau kalian ini mencium bau singkong bakar, itu menandakan ada sosok, dan sosok ini perwujudannya genderuwo. Ini sedang menjahili kalian. Jadi menjahili manusia. Akan tetapi sosok genderuwo, kalau kita manusia ini jeli, memang sosok genderuwo itu menjahili kita dengan cara menyerupai benar-benar menyerupai manusia seperti kita. Jadi seperti Dandi ini yang melihat seperti sosok Ucok, dan Ucok ini ternyata bukan.
itu adalah sosok genderuwo yang menyerupai Ucok. Untungnya Dandi ini masih selamat yo, tidak masuk jurang. Akan tetapi ada hal yang tidak bisa ditiru oleh genderuwo itu ketika menyerupai manusia. Kalau kita jeli, satu, sifat dan sikapnya itu tidak mungkin bisa menyerupai kita manusia. Dua, matanya itu pasti merah, walaupun menyerupai bentuk manusia apa saja, siapa saja, matanya itu tidak bisa hilang, pasti merah itu matanya. Nah, disitulah Dandi dan Ucok ini benar-benar baru seperti mengerti yang ditemui mereka ini anak kecil ini berarti perwujudan dari genderuwo tersebut karena matanya merah. Nah, yang Dandi lihat Ucok ini berarti genderuwo yang matanya merah, akan tetapi perwujudannya benar-benar seperti manusia. Akan tetapi kan memang sifatnya, sikapnya ini aneh. Anak kecil itu aneh, Ucok juga aneh, cuma diem aja jalannya juga cepat. Nah, dari kejadian-kejadian yang mereka alami ini, mereka benar-benar baru menyadari kalau ternyata sosok jin, sosok makhluk halus berupa genderuwo itu bisa menyerupai manusia menurut penuturan dari Om Wandi tersebut. Dan setelahnya mereka berdua ini memutuskan untuk pulang kembali ke rumah karena badannya sudah benar-benar capek. Mereka membayar makanan tersebut, mengucapkan terima kasih kepada Om Kundi itu. Mereka pun kembali ke rumahnya. Nah, Om Kundi ini sempat berpesan sama mereka, nanti lagi kalau naik gunung berdoa dulu, hati-hati, terus pikiran ini jangan sampai kosong yo, semuanya dipersiapkan dengan matang, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai gampangin. Terus kalau benar-benar badan capek jangan dipaksain, mendingan kalian nenda. Yuk gitu aja lah pesanku. Iya Om, terima kasih Om. Mereka pun langsung menyetar motornya dan pulang ke rumah. Nah, dari kejadian yang sempat dialami oleh Dandi dan Ucok ini, berlepas dari semua itu, entah benar atau tidaknya mitos yang berkembang mengenai sosok genderuwo yang bisa menyerupai manusia dan ada aroma singkong bakar atau pohon bakar ini menandakan kalau di lokasi tersebut ada genderuwo. Dari semua itu kami berlepas diri dalam artian kami tidak berani untuk memastikan benar atau tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Dan semua yang terjadi pastilah itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dialami oleh Mas Dandi dan Mas Ucok ini semua atas kuasa Allah, dan alhamdulillah Mas Dandi ini masih diberi keselamatan dan juga Mas Ucok. Mereka benar-benar bersyukur dan menjadikan kejadian tersebut sebuah pelajaran berharga bagi mereka berdua ketika akan kembali naik ke gunung. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dengan matang segala sesuatunya, dan ketika mengalami hal-hal ganjil, mereka ini harusnya pada waktu itu langsung melaksanakan sholat ataupun meminta perlindungan, berdoa, berzikir, bersolawat. Jadi Mas Dandi dan Mas Ucok ini bilang sama kami bahwasanya intinya semuanya ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita sebagai manusia, walaupun kita merasa takut ketika mengalami keganjilan-keganjilan ataupun hal gaib, akan tetapi kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita minta perlindungannya. Dan insya Allah setelah kita berdoa bersolawat seperti yang dilakukan oleh Mas Ucok ketika adzan itu, hati menjadi tenang dan benar-benar Allah ini memberi jalan keluarnya. Jadi kita sebagai manusia intinya tidak boleh takut dengan bangsa-bangsa mereka. Yang penting kita saling menghargai saja, hidup secara berdampingan walaupun berbeda dimensi. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf dari saya pribadi apabila masih banyak salah kata. Dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.